Ini menemukan tengkorak wanita di sebuah lemari. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga terus diberikan kesehatan ya. Kembali lagi bersama saya di channel kita di Balik Kalimantan, di mana channel ini membahas seputaran misteri, sejarah, mitos, dan mistis yang ada di Kalimantan maupun di luar Kalimantan. Hari ini kita dapat cerita tentang rumah hantu yang paling menyeramkan. Tapi menariknya kali ini bukan di Kalimantan. Kita melihat cerita mistis yang ada di luar negeri nih. Bagaimana kisah-kisah mistis di sana? Yuk kita langsung aja. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya guys, agar channel ini dapat lebih berkembang lagi. Jadi kisah ini sudah melegenda di kawasan Inggris. Awalnya rumah dinas Borley ini dibangun oleh seorang pendeta yang bernama Henry Dawson Ellis Bull tahun 1963. Bangunan rumah dinas ini sangat megah yang menjadi tempat istri dan ke-14 anak pendeta Henry ini. Letaknya di sebuah desa bagian utara Sungai Stour, wilayah Borley, Essex, Inggris. Sejak awal, rumah yang memiliki gaya Victoria ini sudah dihuni oleh makhluk-makhluk aneh yang misterius katanya. Mereka yang tinggal pun tidak lepas dari gangguan-gangguan makhluk aneh itu. Termasuk pelayan rumahnya pun kerap mendengar suara aneh seperti langkah kaki yang tidak diketahui asalnya dari mana, serta penampakan gadis berbaju putih. Namun sang pendeta dan anak-anaknya ini menganggap penampakan itu sebagai hiburan, sampai mereka membangun gazebo khusus untuk nonton penampakan hantu-hantu itu di bagian luar rumah mereka. Pendeta Henry pun kemudian mewariskan rumah tersebut kepada anaknya yang bernama Harry pada tahun 1927. Kemudian digantikan oleh pendeta Guy Smith. Pendeta Guy Smith ini pun hanya bertahan 1 tahun. Sang istri pendeta Guy Smith ini menemukan tengkorak wanita di sebuah lemari, dan tengkorak itu diteliti kemudian oleh paranormal. Kemudian kejadian aneh pun malah semakin menjadi-jadi guys. Rumah pun pindah tangan ditempati oleh pendeta lagi yang bernama Lionel Hoyster dan istrinya yang bernama Marianne. Kejadian aneh itu terus terjadi, seperti pintu rumah yang tiba-tiba mengunci sendiri, tulisan tiba-tiba ada di dinding rumah sendiri, kemudian barang-barang pun melayang sendiri, sampai tubuh penghuni rumah pun terlempar. Ketika sedang tidur, dia terlempar dari tempat tidur tuh, serta suara-suara yang aneh. Akhirnya keluarga Foister pun meninggalkan rumah pada tahun 1935. Kemudian banyak orang yang melaporkan kejadian-kejadian aneh di rumah itu, seperti mendengar kereta kuda yang melintas di rumah itu, munculnya pria tidak berkepala di perkebunan belakang rumah, sampai hantu biarawati yang berkeliaran di rumah Borley itu. Konon pria tak berkepala dan biarawati itu adalah calon pendeta dan biarawati yang tertangkap tangan melakukan hubungan terlarang secara diam-diam. Kemudian calon pendeta pun dieksekusi oleh warga. Sang biarawati pun dikubur hidup-hidup di tembok bangunan tersebut. Wow, sadis ini ya guys. Kisah hantu di rumah Borley ini pun cukup melegenda. Helen Glanville yang bertugas di Badan Ouija di Streatham, London, mencoba untuk membuktikan hal tersebut. Pada tahun 1938, Helen melakukan kontak dengan para makhluk gaib tadi yang mendiami rumah Borley itu. Ada hantu biarawati katanya yang menyebut namanya adalah Mary Leary. Dia biarawati asal Prancis yang mengaku telah dibunuh di rumah tersebut. Dia ternyata gentayangan karena mencari jasadnya yang dikubur dengan tidak layak.
Penampakan hantu lain pun menyatakan bahwa rumah Borley ini akan terbakar dan ditemukan bukti pembunuhan itu di reruntuhannya. Ternyata tahun 1939 rumah Borley ini pun terbakar habis setelah pemilik barunya yang bernama Kapten WH tak sengaja menjatuhkan lampu minyaknya. Setelah terbakar kemudian rumah itu diperiksa. Pas diperiksa ternyata ditemukan tulang wanita di dalam bongkahan bangunan tersebut, di tembok yang hancur itu. Semua kejadian yang aneh di rumah Borley pun akhirnya terjawab dan kemudian dilakukan upacara penguburan sesuai permintaan hantu-hantu itu. Pada tahun 1944 rumah Borley pun benar-benar dihancurkan, tapi legenda kisah ini masih dikenang hingga sekarang. Julukan rumah hantu yang paling menyeramkan pun tetap disandang. Harry Price menuliskan semua hasil penelitiannya tentang rumah Borley ini pada bukunya yang berjudul The Most Haunted House in England tahun 1949 dan The End of Borley Rectory tahun 1946. Nah itulah guys kisah rumah hantu yang paling menyeramkan yang ada di luar negeri, di London, Inggris. Ternyata kisahnya ini tidak jauh berbeda dengan rumah-rumah hantu yang ada di Indonesia, khususnya di Kalimantan, yang disebabkan terjadinya tragedi-tragedi tertentu di zaman dahulunya. Oke, segitu dulu cerita kita hari ini. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe ya guys.